The Health Insider, Quality of Life. Halo Insiders, baru-baru ini Indonesia diviralkan oleh berita perselingkuhan artis. Nggak tanggung-tanggung, berita viral ini menyangkut sederet nama artis dalam kurun waktu yang dekat, seperti Christine, Fandi, Virgo. Aduh, yaudah, stop ya. Kita nggak akan ngebahas gosip, tapi kita akan bahas selingkuh dari sisi medis. Kenapa selingkuh bisa dikategorikan sebagai penyakit? Padahal selingkuh bukan datang dari virus, makanan, atau pola hidup. Bahkan beberapa ahli juga menyebutkan kalau selingkuh adalah penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan. Nah loh, kok bisa ya? Jika kita tanya pada orang lain apa itu definisi selingkuh, jawabannya pasti berbeda karena berdasarkan persepsi masing-masing. Namun secara umum, selingkuh adalah wujud ketidakmampuan untuk setia pada komitmen yang telah dibuat, baik dalam pernikahan maupun dalam pacaran. Nah, menurut Journal of Couple of Relationship Therapy dari kampuspsikologi.com, selingkuh adalah seluruh perilaku yang melanggar kontrak yang dimiliki antar pasangan. Tidak hanya itu, perselingkuhan juga menyangkut hubungan seksual dengan orang lain, perilaku cybersex, melihat pornografi, keintiman secara fisik seperti ciuman dan bergandengan tangan, serta keintiman secara emosi dengan orang lain selain pasangan. Nah, hubungan ini akan membentuk ikatan sendirinya berdasarkan komitmen dari kedua pasangan. Jika salah satunya ada yang melanggar komitmen, terlepas dari permasalahan yang dihadapi, maka kondisi hubungannya cenderung tidak akan sehat untuk dijalani. Menurut Fisik Sentral, lebih dari 40% pasangan yang sudah menikah pernah terdampak oleh perselingkuhan, meski diakibatkan oleh microcheating. Nah, microcheating ini sendiri adalah awal perselingkuhan yang biasanya menggunakan sarana komunikasi yang tidak menimbulkan kecurigaan pasangannya. Tujuan awal seseorang melakukan microcheating mungkin bukanlah ingin menjalin hubungan romantis ya, tetapi hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang lain yang bukan pasangannya. Seperti mengirim pesan spesial ke rekan kerja. Tapi seiring berjalannya waktu, tujuan tersebut semakin melebar menjadi bentuk perselingkuhan yang sebenarnya karena sudah terlanjur menaruh rasa. Aduh, lantas kenapa orang bisa selingkuh jika tahu itu adalah perbuatan yang salah? Nah, meski selingkuh dipicu oleh banyak faktor, dalam sisi medis ternyata selingkuh itu didasari oleh gangguan kepribadian seperti memilih pola pikir dan perilaku yang tidak wajar. Ada beberapa gangguan kepribadian yang mungkin dapat membuat penderitanya berselingkuh. Di antaranya, 1. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Penderita yang mengalami gangguan kepribadian ini akan kesulitan menghadapi citra diri, kesulitan mengelola emosi, dan perilaku yang tidak stabil. Hal ini akan membuat seseorang sulit untuk menjalin hubungan dekat karena emosinya bisa berubah secara intens dan mendadak. Sehingga ia melakukan sesuatu berdasarkan dorongan emosinya. Misalnya, seseorang menganggap kamu sebagai temannya, tapi tiba-tiba ia menjauh, berhenti komunikasi, dan menganggap kamu sebagai musuhnya. Perilaku ini datang berdasarkan dorongan mood yang berubah secara drastis. Penderita juga berperilaku impulsif. Mereka dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir dua kali dan berdasarkan insting. Nah, dalam menjalani hubungan, gangguan kepribadian ini rentan tidak bisa mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Karena hubungan ini dijalani dengan akal dan emosi yang sejalan, bukan mengedepankan salah satunya ya guys. Ketika dia tidak dapat menemukan kenyamanan dalam suatu hubungan, dia mencoba mencari hubungan yang lebih aman dan nyaman, seperti lewat berselingkuh. Nomor 2, gangguan kepribadian narsistik atau dalam bahasa Inggris disebut narcissistic personality disorder. Tidak semua orang dengan gangguan kepribadian narsistik selingkuh, tapi besar di antaranya orang yang berselingkuh datang dari kepribadian ini loh. Psikolog dari Sydney, Jacques Manning, bilang, orang yang selalu memikirkan tentang kebahagiaan mereka sendiri, membuat dirinya puas dan percaya kebutuhannya adalah hal yang paling penting di antara apapun itu,
adalah orang yang cenderung suka berselingkuh. Dalam berhubungan, penderita seringnya selalu merasa ada yang kurang, sehingga dirinya berani selingkuh demi memenuhi kekosongan yang dirasa. Ia membutuhkan perhatian yang lebih dengan cara memanfaatkan orang lain dan cenderung tidak memikirkan perasaan orang lain dalam apa yang telah dilakukannya. Selain itu, orang dengan gangguan narsistik cenderung mudah bosan, bahkan sampai ada yang frustasi karena mereka tidak mampu mentolerir rasa bosan dalam menjalin hubungan. Terlebih, penderita juga bertindak berdasarkan dorongan hati dan memenuhi keinginan mereka tanpa memandang batasan. Karena pada dasarnya, mereka itu kurang suka dengan kondisi yang membatasi dalam sebuah hubungan gitu deh. Oke, lanjut nomor 3, gangguan bipolar. Gangguan kepribadian ini ditandai dengan munculnya emosi yang berlebihan dan perubahan secara drastis pada suasana hati. Misalnya nih, biasanya merasa gembira berlebihan dan tiba-tiba mendadak berubah menjadi sangat sedih. Nah, menurut healthyplace.com, pengidap bipolar bukan berarti tidak bisa setia kepada pasangan, tapi itu bisa membuat perselingkuhan terjadi. Perselingkuhan pada orang dengan gangguan bipolar sedikit lebih rumit. Karena penyebab perselingkuhan bukan orangnya guys, tapi gejalanya. Ketika bipolar mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, biasanya nih dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, seperti penilaian yang buruk, kurangnya kontrol impuls, hingga sexual promiscuity atau selingkuh karena alasan seksual, bukan karena perasaan. Nah, selain karena faktor gangguan kepribadian tadi, ada faktor lain yang memicu perselingkuhan terjadi, seperti konflik dalam hubungan, baik seksual, moral, atau material. Nah, lanjut, bentuk pelarian karena pasangan tidak bisa memenuhi keinginannya, balas dendam, cinta yang pudar, perbedaan komitmen, ingin adanya variasi dalam sebuah hubungan, dan faktor lainnya. Lantas, apakah benar nih kalau selingkuh termasuk ke dalam penyakit yang sulit untuk disembuhkan? Nah guys, pernah dengar gak istilah once a cheater, always a cheater? Yang mana diartikan sebagai sekali selingkuh, pasti akan selalu selingkuh. Emang iya? Ternyata istilah itu ada kemungkinan benarnya loh. Dilansir dari Halodoc, beberapa peneliti telah mengonfirmasi bahwa kebiasaan selingkuh seseorang merupakan warisan genetik alias dipengaruhi oleh faktor gen. Tunggu dulu nih, dengerin dulu ya sampai habis. Dan gen yang berperan membentuk kebiasaan selingkuh ini dinamakan D4 polymorphism, ya gitulah ya, atau disingkat menjadi DRD4. Gen ini berperan dalam produksi hormon dopamin yang diproduksi oleh otak ketika suasana hati sedang gembira atau kecanduan terhadap tantangan. Pada dasarnya nih, semua orang terlahir dengan gen ini, tapi bukan berarti semua orang pasti selingkuh. Karena ada hal lain yang menentukan peluang seseorang selingkuh, yaitu varian dan ukuran gen ini. Lantas, apakah ini berarti selingkuh adalah penyakit yang sulit disembuhkan? Jawabannya adalah bisa iya atau tidak. Karena gen tersebut tidak bekerja sendiri loh guys. Beberapa gen lain juga memengaruhi kecenderungan seseorang untuk berselingkuh, seperti dari faktor lingkungan, ekonomi, psikologis, dan sosial juga memengaruhi kebiasaan. Namun, jika penderita melakukan perselingkuhan secara berulang, maka sudah dipastikan bahwa penderita mengalami gangguan mental. Nah, setelah mengetahui faktor terjadinya perselingkuhan, sekarang mari kita lihat persentase siapa sih yang banyak melakukan perselingkuhan, pria atau wanita. The Institute for Family Studies telah mensurvei perselingkuhan dari tahun 2010 sampai 2016, mulai dari yang belum menikah sampai yang sudah menikah. Nah, hasil surveinya tuh mengatakan bahwa pria cenderung lebih mudah berselingkuh daripada wanita. Bukan aku loh yang ngomong, tapi survei. Akan tetapi, masih dari survei yang sama, dan dari usia 18 sampai 29 tahun yang sudah menikah, diketahui wanita lebih banyak berselingkuh. Nah, lalu kemudian di tahun 2023, survei dari Relationship Advice mengatakan bahwa orang-orang yang belum menikah 2 kali lipat kemungkinan melakukan perselingkuhan dibandingkan dengan orang yang sudah menikah. Nah, 60% pria single mengakui pernah mencoba untuk berselingkuh dibandingkan dari pengakuan 53% wanita single.
Nah, terlepas dari siapa yang lebih banyak selingkuh, seharusnya hal itu bukan menjadi dasar penilaian seseorang untuk menghakimi, karena survei yang disebutkan tidak menentukan keseluruhan populasi di dunia ini. Jadi insiders, jangan menggeneralisasikan bahwa setiap pria selalu selingkuh karena angka-angka di survei ini. Selain itu, sudah sepatutnya perselingkuhan itu bukan hal yang boleh dinormalisasikan, karena itu adalah penyakit yang semestinya harus diberantas ya, insiders. Maraknya kasus perselingkuhan ini mungkin membuat banyak orang cemas akan hubungan yang sedang dijalani. Pada dasarnya nih, memiliki rasa ketertarikan dengan orang lain adalah hal yang normal. Bahkan perasaan ini bisa muncul ketika kamu sudah memiliki pasangan. Begitu kamu memiliki perasaan ini, coba langsung cepat-cepat dialihkan dan dihindari dengan cara ini. Pertama, menghindari sosok yang membuatmu merasa tertarik. Yang kedua, renungkan dampak buruk berselingkuh. Yang ketiga, terbukalah dengan pasangan. Lalu yang keempat, perbaiki hubungan. Oke, Sobat Insider, sejatinya untuk menciptakan hubungan yang sehat dan langgeng, cobalah untuk selalu bersikap terbuka dalam berkomunikasi dan sering-sering melakukan kebersamaan supaya hubungan semakin dekat dan intim. Sehingga celah untuk berselingkuh tidak terbuka sama sekali. Oke deh, sampai di sini aja. Tetap jalani dan usahakan untuk menjalin hubungan yang sehat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you!